Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawinda Nursa Sabila, nomor hadir 7 dari kelas A Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Dalam video ini, saya akan menjelaskan penelitian dengan judul Pengaruh Komunikasi Interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar. Paradigma penelitian yang digunakan yaitu paradigma positivisme. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini merupakan pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, sehingga dapat diukur menggunakan instrumen yang valid dan reliable dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat instrumen pengumpulan datanya. Kuesioner yang dipakai adalah kuesioner yang bersifat tertutup. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei, yakni penelitian sosial kuantitatif, di mana seseorang secara sistematis mengajukan pertanyaan yang sama kepada banyak orang, kemudian mencatat dan menganalisis jawaban mereka. Kemudian populasi dan sampel dari penelitian pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar berjumlah 208 orang, yang terdiri dari mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2018, Angkatan 2019, dan Angkatan 2020. Sampel dalam penelitian ini merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Unit analisis dari penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Kemudian ukuran sampel. Dalam penelitian ini, pengukuran sampel dihitung menggunakan rumus Taro-Yamane. Rumus Taro-Yamane adalah sebagai berikut. N besar adalah ukuran populasi, D merupakan nilai presisi yaitu 0,1, dan 1 adalah angka konstan. Setelah dihitung menggunakan rumus tersebut, hasil ukuran sampel yang didapat adalah sebesar 67,5. Kemudian dibulatkan menjadi 68. Selanjutnya, teknik pengumpulan sampel. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan yaitu probabilitas. Dalam penelitian ini, jenis sampel probabilitas yang digunakan adalah simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana, sehingga tiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek. Kemudian metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner yang disebarkan kepada 68 responden. Bentuknya berupa kuesioner tertutup yang dirancang terdiri dari nomor butir, pernyataan, serta pilihan jawaban yang terdiri dari 4 pilihan, yaitu sangat sesuai yang diberi skor 4, sesuai diberi skor 3, kurang sesuai diberi skor 2, dan tidak sesuai diberi skor 1. Selanjutnya, metode pengukuran data. Metode pengukuran data terdiri dari 2 metode. Yang pertama adalah validitas. Pengujian validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy atau disingkat sebagai KMO. Uji KMO ini bertujuan untuk menguji kecocokan model analisis serta untuk mengetahui apakah variabel tersebut valid atau tidak. Data uji statistik KMO akan valid jika nilai KMO menunjukkan lebih dari atau sama dengan 0,5, yang berarti bahwa analisis faktor tersebut memadai. Data tidak valid jika nilai KMO menunjukkan di bawah 0,5. Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini, nilai variabel X yang ditunjukkan dalam KMO adalah sebesar 0,727, sedangkan untuk variabel Y dengan nilai KMO sebesar 0,841, yang berarti bahwa kedua variabel tersebut dapat dikatakan valid. Kemudian metode pengukuran data yang kedua, yakni reliabilitas. Reliabilitas adalah tes untuk melihat seberapa konsisten alat ukur mengukur konsep tertentu. Konsistensi dari alat ukur tersebut menunjukkan seberapa baik item yang mengukur suatu konsep dapat digabungkan sebagai satu kesatuan. Alpha Kornberg adalah koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik item dalam satu set berkorelasi positif satu sama lain. Jika koefisien Kronberg alpha lebih besar daripada nilai kritisnya, yaitu 0,6, maka data akan dinyatakan reliable. Tapi jika kurang dari 0,6, data tersebut dinyatakan tidak reliable. Uji reliabilitas pada variabel X, yakni komunikasi interpersonal dosen, menunjukkan jumlah Kronberg alfanya adalah 0,889. Sedangkan uji reliabilitas terhadap variabel Y, yaitu motivasi belajar mahasiswa, menunjukkan jumlah Kronberg alfanya sebesar 0,800, yang berarti kedua koefisien Kronberg alfa lebih besar dari nilai kritisnya, yaitu 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliable.
Metode analisis data terdiri dari dua metode, yaitu univariat dan bivariat. Teknik statistik univariat digunakan saat ingin memeriksa hubungan antara dua variabel. Sebaliknya, jika yang diteliti memiliki hubungan antara banyak variabel, maka diperlukan teknik statistik multivariat. Karena penelitian ini menggunakan dua variabel saja, maka teknik statistik yang digunakan untuk analisis data ini adalah univariat. Kemudian, dalam bivariat, karena fokus penelitian ini adalah memeriksa adanya pengaruh antara komunikasi interpersonal dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa, maka analisis statistik bivariat yang digunakan adalah regresi linear. Dari hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana dapat diketahui diperoleh nilai koefisien pada penelitian ini, yaitu Y sama dengan 38,031 minus 0,174X. Bilangan konstanta A sebesar 38,0311 dan koefisien regresinya B sebesar 0,174. Karena nilai koefisien penelitian tersebut minus yang berarti negatif, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pada komunikasi interpersonal dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa. Yang terakhir, keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini yaitu diantaranya jumlah responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 68 responden, dan penelitian ini hanya ditujukan kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Kedua poin tersebut dianggap masih kurang untuk mewakili keadaan yang sebenarnya dari permasalahan yang diteliti, yakni apakah benar terdapat pengaruh komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa atau tidak ada pengaruh di antara kedua variabel tersebut. Kelemahan dari penelitian ini yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 68 orang, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan hasil penelitian, dan metode pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner. Sekian penjelasan saya mengenai penelitian pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.